Maka saya yang pertama harus saya lakukan ya, pertama mengundurkan diri sebagai caleg karena kan saya banyak setelah saya beberapa teman masyarakat Sina sebentar lagi dari teman-teman yang selama ini mensupport DPR kami ya di Komisi 3 seperti dari ICGR, kemudian CDS sebentar lagi mau datang juga gitu. Saya kira kan kemarin yang terjadi itu adalah persetujuan yang kalau dalam bahasa legislasi itu disebut persetujuan tingkat pertama oleh Komisi 3. Nah itu nanti akan dilanjutkan dengan persetujuan pada tingkat 2, yaitu persetujuan di rapat paripurna. Nah hari ini saya kira pimpinan Dewan dan juga pimpinan fraksi-fraksi sedang bermusyawarah kapan kemudian akan dilakukan rapat paripurna. Bisa jadi rapat paripurna yang akan datang itu di hari terakhir dari masa sidang sekarang tanggal 3 Oktober. Ya, itu. Artinya konteks ini Bapak akan mengundurkan diri? Tentu ya, setelah persetujuan paripurna ya, maka saya yang pertama harus saya lakukan ya, pertama mengundurkan diri sebagai caleg karena kan saya tercantum di DCS ya, sehingga setelah melalui prosedur yang ada di KPU ya, maka tentu nama saya seyogianya tidak ada lagi di daftar calon tetap ya DCT. Nah setelah itu ya tentu saya memang harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPR ya, karena saya hanya bisa dilantik menjadi hakim MK kan kalau sudah diberhentikan sebagai anggota DPR. Dalam Undang-Undang MK itu kan tidak boleh kemudian hakim MK merangkap menjadi pejabat negara lainnya, ya termasuk menjadi anggota DPR. Nah yang berikutnya lagi, saya juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik. Berarti juga harus berhenti dari posisi sebagai wakil ketua umum DPP P3. Ya, karena memang di dalam Undang-Undang MK juga ada larangan hakim MK itu menjadi anggota partai politik itu. Di partai sendiri kapan Pak mengundurkan dirinya? Ya, sudah siapkan penggantinya nggak sebagai wakil ketua? Wah itu harus ditanyakan kepada PLT Ketua Umum P3 dan atau Sekjen P3 nanti ya. Itu biar beliau-beliau, kalau saya sudah mengundurkan diri kan saya tidak boleh kemudian ikut cawe-cawe gitu. Tapi komunikasi dengan elit-elit P3 sendiri sudah dilakukan Pak setelah terpilih ini? Ini saya baru selesai rapat fraksi. Tadi ada Pak Sekjen P3, ada Ketua Fraksi Pak Amir, ada Pak Awi, dan hampir semua anggota fraksi P3. Besok saya insya Allah bertemu dengan PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono. Pak, pas ketemu nanti apakah langsung memberikan surat pengunduran diri Pak? Ya nanti apa arahan dari Pak PLT Ketua Umum ya itu kita laksanakan. Karena kan begini, Pak Wahidudin itu umur 70 tahunnya itu kalau saya tidak salah itu pada tanggal 17 Januari 2024. Nah, beliau itu kan secara hukum pensiun atau berhenti mengakhiri masa jabatan ketika pada umur 70. Artinya sebelum beliau mencapai pas 70, saya belum hakim MK kan begitu. Ya, itu maka saya punya waktu yang panjang kapan saya mengundurkan diri. Artinya saya masih boleh menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPR sampai paling tidak akhir tahun lah. Itu. Pak, hakim MK kan nggak main-main ya. Apa jaminan independensi Bapak? Terus terkait dengan prosesnya rencana kapan? Ya, ada dua hal saya kira ya kalau seorang hakim. Saya ini sebelum masuk Senayan itu seorang lawyer yang sering jadi arbiter. Arbiter itu kan hakim swasta juga. Apakah dia hakim swasta atau dia hakim katakanlah lembaga peradilan yang di bawah MA atau hakim konstitusi, itu berlaku dua prinsip yang utama. Yang pertama itu prinsip independensi
Dan yang kedua adalah prinsip imparsialitas. Independensi itu artinya ya kita itu di dalam memutus ya tidak boleh karena dipressure, dipengaruhi, ditekan-tekan oleh pihak yang lain ya. Siapapun pihak itu ya. Nah, tapi itu kan sesuatu yang kembali kepada kita. Kalau ditanyakan ke saya sudah biasa dulu menjadi seorang arbiter ya. Kadang-kadang pemohon atau termohonannya itu ya teman. Paling enggak lawyernya adalah juga teman. Tapi ya kita tetap adili berdasarkan sekira kita melihat apa alat bukti yang diajukan di persidangan. Yang kedua, kalau hakim itu, dan ini ada dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kita, itu ketika memutus selain alat bukti itu adalah keyakinan. Itu loh. Nah jadi kalau soal itu ya, itu tidak ada urusannya apakah dia dari DPR atau itu kembali kepada diri. Bisa saja orang itu bukan anggota DPR, tapi justru lebih gampang dipengaruhi, lebih gampang ditekan-tekan karena tidak independen. Itu. Prosesnya kapan, Pak? Untuk proses itu alih ke MK? Ya itu tadi, saya kan harus dilantik dulu. Pak Wahidudin yang akan saya gantikan itu kan baru pensiun ya kira-kira pertengahan Januari itu tadilah 17 Januari itu ya. Pak, soal ini kan karena Bapak akan jadi calon hakim MK, Pak Mahfud selaku mantan hakim MK mengatakan bahwa soal batasan usia capres-cawapres itu kan memang positif legislator itu bukan wewenang MK karena juga pemerintah dan DPR. Nah ini seperti apa pendapat Pak Arsul sebagai calon hakim MK? Saya tidak boleh komentar apa sesuatu yang masih dalam proses pengambilan keputusan dong, kan tidak etis. Kecuali kalau sudah diputus masih bolehlah saya komentari, kan saya masih jadi anggota masyarakat sipil gitu loh. Kalau soal belum putus tidak ya. Saya kemarin hanya ingin katakan ya, terlepas dari perkara itu. Ada hal-hal yang dalam saya katakan itu doktrin konstitusionalisme itu ya, itu adalah kewenangan dari lembaga lain di luar lembaga yudikatif. Maksudnya di luar MK. Ya ini keluar kewenangan eksekutif dan legislatif. Nah, MK sendiri mengakui itu, makanya banyak putusan MK yang kemudian mengatakan itu adalah open legal policy. Itu kan maksudnya kan begitu. Pertanyaannya yang menarik adalah kalau sesuatu itu diyakini sebagai sebuah open legal policy, yang berarti itu menjadi kewenangannya menjadi kewenangannya legislatif dan eksekutif sebagai pembentuk undang-undang, ya. Kemudian legislatifnya dan eksekutifnya dalam keterangan di MK itu mengatakan menyerahkan kepada MK. Nah, gitu loh. Ini belum ada presidennya. Tapi saya tidak boleh mengarahkan harusnya begini, harus begitu. Kita serahkan lah. Kita harus bersabar soal itu, ya. Itu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.